Sekarang saya sharing sedikit tentang disiplin 4. Disiplin 4 bunyinya create a cadence of accountability. Tahu nggak artinya cadence apa? Accountability sering dengar kan? Cadence, ada yang tahu nggak? Tim akan menang kalau dia cadence. Dia akan sustain. Cadence apa? Rhythm. Jadi kalau Anda lihat semua yang sustain di muka bumi ini itu pasti ritmenya itu ada. Kenapa tata surya ini sustain? Ada rhythm di mana bulan berputar, matahari seolah-olah ya, terbit di timur, di barat, pagi, sore, tenggelam. Ada rhythm semuanya. Kenapa agama-agama besar sustain? Ada rhythmnya. Dan rhythm yang sustain ternyata empirically dibuktikan minimum kalau ada keteraturan on a weekly basis. Jadi yang namanya team game akan sustain kinerjanya kalau ada rhythm yang dia maintain on a weekly basis. Agama-agama besar ada weekly basis, berjamaah minimal. Ya, kalau Islam sholat Jumat ada rhythm. Apa yang disebut dengan cadence? Cadence adalah tim yang secara disiplin meeting setiap minggu pada hari yang sama, jam yang sama, tempatnya sama, durasinya sama, agendanya sama. Itu yang namanya rhythm. Jadi sekali lagi, rhythm dalam 4DX adalah meeting yang dilakukan oleh sebuah tim pada hari yang sama, setiap minggu, jam yang sama, tempatnya sama, durasinya sama, agendanya sama. Itu yang namanya rhythm. Persis seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu udah pasti harinya hari Jumat, jamnya antara jam 12:15 sampai jam setengah 1 lebih 15, tempatnya udah pasti di masjid, agendanya udah pasti 2 saja. Sholat khutbah sama sholat 2 rakaat. Kebayang nggak Anda sekali-sekali Habib ngajak sholat Jumat hari Kamis pagi? Minggu depan Kamis pagi aja yuk sholat Jumat, mumpung ada sunatan nih di kampung gua. Sekali Anda robah Kamis, Jumat ke Kamis, apa yang terjadi kira-kira? Sorry Bib, gua hari Kamis sudah ada janji nih, rebo aja boleh nggak? Oh yaudah deh, rebo ya. Nanti yang sana bilang, jangan rebo dong, gua mau ke klien nih. Senin deh, Senin yang sini ribut. Lalu lama-lama, ya udah deh, minggu ini kita nggak usah sholat Jumat, minggu depan aja ya. Lama-lama apa? Jadi yang namanya rhythm Anda jaga. Nah kalau jadi habits, kita jadi respect sama priority. Tadi Anda lihat, saya janji 4:30 kurang 3 aja saya udah ready sebenarnya. Saya nggak mulai kan? Kenapa? Karena kalau saya mulai, ada yang taunya 4:30, dia telat kan? Dia kehilangan kesempatan mendapatkan sesi itu. Atau sebaliknya, Anda janji 4:30, Anda datang 4:30 lebih 10, Anda kehilangan 10 menit. Itu yang namanya rhythm. Jadi kalau sudah terbiasa melakukan rhythm, Anda biasanya meetingnya nggak lama-lama, karena semua orang tahu kita meeting jam 8 sampai jam 9 ya, agendanya ini selesai. Kalau nggak selesai, ulang aja lagi minggu depan. Lama-lama nggak ada tuh yang meeting jam-jaman sampai tengah malam tuh. Apa agendanya? Disiplin 4 agendanya adalah report last week commitment. Minggu lalu gue janji apa ya? Oh, minggu lalu janji ngumpulin 5 karyawan pada hari Senin untuk belajar mobile banking. Cek scoreboard, bergerak nggak scoreboard? Iya, target gue 5, menang minggu lalu. Lalu apa? Bikin janji lagi buat minggu depan. Jadi disiplin 4 is about apa? Report, laporkan janji Anda minggu lalu. Cek scoreboard Anda bergerak atau tidak, buat janji untuk seminggu ke depan. Dan itu Anda lakukan tiap minggu. Jadi kalau Anda tadi mau janji ABRI, Anda SMA nih kelas 1,
Gua mau masuk akabri ya. Apa janji Anda kira-kira minggu depan? Saya mau bangun tiap 4:30, habis sholat subuh gua mau lari 15 keliling, habis itu gua mau sarapan, push up, habis itu squat jam 100 kali. Janji. Minggu depan Anda cek. Kejadian nggak? Hari Senin nggak bangun pagi, soalnya minggu malam nonton bola. Hari Selasa nggak bangun pagi, soalnya Senin malamnya kecapean begadang. Lama-lama koreksi, minggu depan harus terjadi nih. Dan kalau tiap minggu Anda lakukan itu, Anda lari 15 keliling, Anda push up, Anda squat jam, Anda lari 15 keliling, Anda push up, peluang Anda jadi TNI lebih besar lebih kecil. Jadi kalau Anda belajar 4DX, failure is not an option. Saya sudah buktikan banyak sekali case, banyak sekali. Dari yang mulainya kognitif, dari yang sampai skill motorik, sampai ke yang nggak masuk akal. Ya, saya enjoying my benefit dari disiplin ini. Dulu saya 7 tahun menikah nggak punya anak. Kenapa? Nggak disiplin, nggak ada rhythm, nggak ada list yang menjadi priority. Bahkan punya anak aja nggak pernah jadi priority waktu itu. Ya gimana nanti aja deh, gimana kapan dikasihnya aja deh. Yang mau ngasih juga, lu usaha lu apa? Gue mau kasih. Sampai sekarang, I test myself untuk lakukan ini. Sekarang ini saya lagi testing. Akhir Desember saya target single handicap golf. Dari tahun lalu 20. Nggak ada yang nggak bisa. Sekarang udah 16, 14. Apalagi cuman bisnis yang kita tahu goalnya apa, leadsnya apa. Punya anak yang rahasia ilahi aja, kalau kita kerjain leadsnya kejadian kok. Belajar gitar yang tadinya saya, bukan tadinya, sampai hari ini gue nggak bisa baca not. Bisa aja tuh main gitar. Kalau dulu malah leadsnya panggil guru seminggu sekali, panggil guru ke rumah seminggu sekali. Sekarang ada YouTube, ngapain panggil guru? Mau belajar apa? Buka aja setengah jam sehari, beres urusan. Jadi disiplin 4. Bicara cadence. Kenapa cadence? Karena kita ini tim. Kalau ritmenya berantakan, nggak menang kita. Misalnya kita mulai jam 3, saya tadi cuek datang setengah 4. Yang datang jam 3 males nggak kira-kira? Begitu saya mulai, Anda keluar. Gue udah dari tadi di sini, Alex baru datang. Biasain. Nah, inilah yang akan membangun komitmen. Ya, jadi disiplin 4. Cadence itu artinya rhythm. Tim yang menang adalah tim yang punya rhythm. Anda lihat ya, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga mana aja di muka bumi ini, dia punya rhythm. Hari apa latihan, hari apa libur, hari apa latihan, hari apa libur. Kita kagak. Padahal kita ini adalah corporate athlete. Anda tahu nggak bedanya corporate athlete sama professional athlete? Professional athlete itu tiap hari kerjanya latihan, bertanding sekali-sekali. Kalau Liga Inggris itu bertanding seminggu sekali, paling banter 2 kali seminggu. Tiap hari dia latihan. Kita corporate athlete. Corporate athlete kerjanya apa ya? Tiap hari bertanding, latihan sekali-sekali. Nggak sempat. Ini aja Anda latihan 4DX sekali-sekali, nggak sempat. Banyak yang nggak sempat. Nah, kebayang nggak kalau ritmenya berantakan? Sama kayak belajar. Saya dulu termasuk orang yang nggak seneng belajar disiplin, tuh nggak ada. Buat saya belajar itu yang penting semenit sebelum ujian gue ready. Bisa lulus nggak? Bisa juga. Tapi peluang diulangnya? Nah, dulu. Menurut Anda kenapa kok rame-rame teman-teman tiap Sabtu Minggu selling day ke pasar? Kenapa tiap Sabtu dia selling day? Karena Senin sampai Jumat dia nggak sempat di pasar. Coba kalau dia disiplin tiap Senin di pasar, Selasa di pasar, Rabu di pasar, ya antara jam 10 sampai jam 12 di pasar tiap hari. Sabtu masih perlu pasar nggak kira-kira? Nah, ini PR Anda sebagai change agent yang tadi ada sepakatu. Kita adalah change agent, membudayakan digital. Jangan lakukan serabutan.
Kalau serabutan nanti kalau sempat nggak sekarang? Nggak, Alex, gue lagi ini. Udah nggak jadi. Tapi coba Anda atur tiap Rebo jam 4:30 sampai jam 5 ada sesi digital. Diawali dengan nonton film setengah jam. Tiap Rebo, semua orang tahu di tempat Anda tiap Rebo kita nonton digital. Nah itu yang namanya Rebo. Anda nggak sakit hati manggil orangnya hilang-hilangan, ya. Orang udah tahu tiap Rebo gue nongkrong di sini 4:30 ada sesi digital. Anda undang pembicara, Anda putar film, Anda pengaruhi mereka, ada fitur baru, Anda permudah mereka tiap. Nah itu yang namanya return. Saya sama Seven Samurai sama Mbak Elsa tiap Senin ketemu saya sore coaching. Apapun yang terjadi. Kalau saya lagi ada seminar di mana, ya di hotel itu kita coaching. Suruh datang sana jam 4 sore. Hanya dengan begitu saya bisa mengakselerasi learning-nya para samurai. Ya, so disiplin 4, Anda akan terbiasa bertanya ini nanti. Apa ya 1 atau 2 hal yang sangat penting yang saya, nah bukan orang lain nih, yang saya bisa lakukan minggu ini untuk mempercepat skor. Jadi orang mulai tanya ke dirinya, gue bisa lakuin apa ya untuk memenangkan tim? Kalau yang udah kan, kalau Anda jadi bos, Anda nanya orang lain, kamu apa nih minggu depan? Kamu apa? Kamu apa? Ya, bisanya nagih. Apa bedanya bos sama debt collector? Nagih aja bisanya. Tapi kalau dia menerapkan 4DX, dia nanyanya I. Apa yang saya bisa lakukan minggu ini untuk memenangkan tim? Dan semua orang nanya ke diri. Jadi sebagai change agents nanti Anda akan mempengaruhi unit Anda agar semua orang bertanya ke dirinya, apa ya 1 or 2 most important things that I can do this week in this world. Ya, I. Kenapa orang perlu berjanji untuk melakukan sesuatu dalam kaitannya memenangkan gol? Karena setiap harinya kita ini penuh oleh warna biru dari pagi sampai tengah malam. Bahkan bukan hanya Jumat, Sabtu, Minggu juga penuh sebenarnya sama warna biru. Warna biru ini apa? Day to day job. Satu-satunya cara memenangkan week di tengah-tengah day to day job adalah setiap minggu Anda berjanji melakukan sesuatu berkaitan dengan lead measures. Namanya mengisi Work Compass. Kenapa diberi nama Work Compass? Karena kita berpotensi nyasar tiap minggu. Coba Anda tunjuk tangannya ini. Semua. Coba hitungan ketiga saya, Anda tunjuk arah utara. 1, 2, 3 utara mana? Coba. Nah, itu yang terjadi di kantor. Arah utara adalah cerminan priority. Semua orang define priority-nya. Priority gua hari ini kesini, priority gua hari ini kesini. Semua orang priority-nya masing-masing. Akhirnya jadi yang satu pengen kesini hari ini, yang satu pengen kesana, yang satu pengen ke Sleepy belajar 4DX, yang satu pengen ke Sleepy kangen-kangenan karena udah lama nggak ketemu temannya, yang satu pengen ke Sleepy karena mau makan enak. Kebayang nggak kalau ini dibiarin? Mumpung ada makanan di bawah, Anda bawa ke ruangan meeting karena ke Sleepy-nya Anda pengen makan enak. Kenapa? Kirain perlu evakuasi. Nah, coba Anda tangannya begini lagi. Sekarang saya pegang fokus. M-nya ke sana. Coba 1, 2, 3 utara mana? Bareng kan? Beda kan? Sebelum ada kompas sama setelah ada kompas. Inilah disiplin 4. Disiplin 4 ini mengkalibrate kompas kita. Prioritas kita minggu ini mau kemana sih unit ini?
cabang Anda ini prioritasnya mau kemana sih? Karena kalau dibiarin masing-masing punya prioritas sendiri. Dan biasanya prioritas ditentukan oleh ranking yang lebih tinggi, bukan oleh important. Mau meeting aja kalau bosnya mau golf jadi lebih penting daripada meeting. Ya, so ini dia. Sehingga kalau Anda berani memblok waktu Anda untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan menggerakkan lead measures, hanya dengan begitu di tengah-tengah whirlwind ini pasti dilakukan. Kalau saya berhenti berjanji ya, kalau ini saya take out, ini kosong, jadi putih. Kira-kira dia akan segera menjadi biru atau tetap putih, blank, Anda nganggur. Dia jadi biru. Seberapa cepat kira-kira dia jadi biru? Absorpsi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau sore ini saya nggak jadi deh ngajar 4DX di Digital Ninja, menurut Anda saya nganggur nggak sore? Langsung dimakan sama agenda yang lain. Jadi setiap hari saya juga mengisi Kompas. Agenda saya hari Jumat ini adalah ngajar 4DX di Digital Ninja. Kenapa? Karena Anda adalah change agent yang akan mempengaruhi saya blog. Menurut Anda, setelah saya blog, saya dapat tawaran atau dapat instruksi mengerjakan yang lain? Dapat. Tapi saya memilih ke sini karena saya udah janji di sini. Banyak sekali undangan di lantai 22 hari ini, ya di lantai 28 Pak Anggoro segala macam. Tapi saya memilih ke sini karena saya udah bilang saya mau melakukan ini. Lama-lama Anda terbiasa merespek janji dan komitmen orang lain karena tiap minggu kita duduk bareng satu tim. Karena Anda nggak pernah duduk satu tim setiap minggu mengkalibrasi itu, akhirnya atasan manggil bawahan kalau ingat. Ingatnya jam 11 malam ditelepon. Di mana lu? Itu hasil meeting hari gimana? Udah jam 11 malam. Pernah nggak ada di telepon jam 11 malam? Weekend? Lagi di gereja? Lagi di masjid? Wong di tempat saya kemarin ada yang angkat telepon lagi sholat. Sorry, gue lagi sholat. Saya baru cerita gitu, Pak Rudi cerita di kota. Pak, di depan saya kemarin Pak sholat Pak. Teleponnya bunyi langsung dia lihat, habis itu dia mati. Ya berarti yang telepon masih nggak lebih penting dari Tuhan kali ya. Jadi ada mati aja deh. Kalau lebih penting dia angkat dulu. Sorry lagi sholat dulu ya. So ini problem kita. Karena kita tidak calibrate kompas kita tiap minggu apa yang jadi priority, akhirnya orang define priority-nya masing-masing. Akhirnya orang ranking yang lebih tinggi kalau ingat apa itu menjadi priority. Akhirnya apa? Jam kerja Anda jadi panjang, productivity-nya jadi turun. Dan Anda makin capek, kerjanya makin gagal. Di sini ada RM nggak? Nggak ada. Kayak gangsing nggak kerjanya? RM apa, Mbak? SKC. Saya kasih ilustrasi cerita tentang SKC ya. Bank mendefinisikan sektor priority ya. Dia pegang apa kamu? Dia debiturnya pegang yang mana? Portofolio kecil. Retail. Apa? Industrinya apa? Very good. Ini finding saya sebulan ini. Hampir di semua wilayah perdagangan adalah priority nomor 1 sebenarnya untuk SKC. Perdagangan. Nomor 2-nya beda-beda. Ada yang industri pengolahan, ada yang pertanian, ada yang jasa, ya, tergantung wilayah. Kalau di Pekanbaru
pertanian, sawit paling gede. Tapi pasar selalu muncul. Yang menarik ya? Dia pegang pasar mana? Dagangan retail di mana? Pasar baru ada, terus ada di mana lagi? Nggak banyak, yang banyak apa? Kontraktor. Nggak pernah ada kontraktor. Saya kasih ada business case ya. Sama, Pekanbaru, WJK, WJS, WJY sama. Tadi saya meeting sama PCR, ini udah meeting yang ketiga. Saya datang ke SKC Pekanbaru. Saya tanya, potensi pasarmu paling besar di SKC mana? Perdagangan, Pak. Berapa besar? Bisa 50-60%, Pak. Nomor 2, Pak. Pertanian sawit. Berapa? 20-30%. 3 apa? Konstruksi 15-20%. Ini jawaban yang saya peroleh di salah satu wilayah. Pertanyaannya, ini potensi atau portofolio? Ya, jadi antara potensi sama portofolio aja udah mulai lama. Anggap portofolio ini mencerminkan potensi. Kenapa portofolio kita di sini besar? Karena potensinya memang besar. Anggap itu. Saya tanya, perdagangan ini di mana? Pasar, Pak. Ada berapa banyak pasar di wilayah ini? Banyak, Pak. Tapi untung saya belum sempat jewer. Jawabannya banyak, Pak. Kayak jawaban apa itu? Ya, ada berapa banyak pasar? Banyak, Pak. Tapi yang besar ada 7, Pak. Apa yang kamu maksud dengan besar? Jumlah toko atau pedagang atau kios atau lapak di sini di atas 1000. Ada 7, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya kecil-kecil, Pak. Ada biasa. Lalu saya tanya, di sini portofoliomu berapa? Oh, sini belum ada, Pak. Sini ada 7, Pak. Sini ada 14, Pak. Sini ada 5, Pak. Begitu seterusnya. Lalu saya tanya, RM-mu ada berapa? Ada 7, Pak. Jadi RM ada 7. Pertanyaan saya, berapa RM yang fokus ditaruh di pasar ini? Nggak ada. Persis seperti dia. Dia pegang pasar juga, dia pegang konstruksi juga, dia pegang sawit juga. Anda kebayang? Dia ke pasar, habis itu dia ke kebun sawit 60 kilo, habis itu dia janjian sama kontraktor, dia nggak ngelotok pasar, dia nggak akan pernah ngelotok sawit, dia nggak akan pernah ngelotok konstruksi. Waktunya habis di sana. Padahal fokus on the widely important. Kalau portofolio dan potensi Anda besar di perdagangan, dan perdagangan itu menurut Anda adalah di pasar, dan pasar nomor 1 ini ada 1200 pedagangnya, taruh 1 JRM di sini, biarkan dia muter-muter di pasar ini, toko nomor 1, toko nomor 2, toko nomor 3, nomor 4, nomor 5, dia jalanin tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lebih dasar nggak kira-kira? Sekarang RM nggak perform. Saya nggak mau buru-buru menyalahkan RM. Ini yang terjadi di kita. Ini hanya masalah fokus. Ini nggak ada. Ini ada 7, ini ada 14 dari 1000. Kebayang nggak kalau Anda belajar 4DX-nya benar? Kalau saya taruh di sini aja 7 orang. Ngapain saya pusing-pusing? Taruh di kebun sawit kalau perlu 5 orang. Dia ngubah-ngubah di kebun sawit aja, karena di kebun sawit itu, Pak, itu ada ratusan koperasi, ribuan kelompok tani, ada ratusan ribu petani sawit. Worth it nggak Anda taruh RM 3-4 orang di situ? Daripada Anda bagi biar adil, ini kesannya adil kan? Pegang sawit sedikit, pegang konstruksi sedikit, pegang pasar sedikit.
Nah, kita mulai bedah ini, udah beberapa minggu ini saya bantuin. Belum lagi RM yang pergi, suruh bikin peta. Kamu petain dong daerah sana. Mana ada sih orang bertempur, suruh bikin peta sekalian. Di mana-mana serdadu mau perang, kasih senjata, kasih peta, dia kamu kesana nih senjatanya, nih petanya. Lo hajar deh tuh pasarnya satu-satu. Ini enggak, dia kamu tempur, bikinin petanya ya. Betul itu yang terjadi nggak? Nah sekarang saya bilang PCR ini tanggung jawab PCR. Peta ini tanggung jawabnya PCR, RDR segala macam. CEO nggak boleh keluar dari peta. Kalau petanya keliru, kita perbaiki peta. Nah ini yang kita lagi ngomong fokus. Habis nggak kira-kira energinya teman-teman ini datang ke pasar, datang ke kontraktor, datang ke kebun, datang ke industri pengolahan? Habis nggak? BJY sama. Paling gede apa? Kawasan industri Pak. Ada berapa 20 kawasan industri di sini? Ada nggak yang dulu taruh khusus di kawasan industri Pulau Gadung? Oh nggak ada Pak, karena dia pegang Pulau Gadung juga, pegang sekolah juga, pegang rumah sakit juga. Nah kalau saya telusur nih, makin banyak kelihatannya nggak fokusnya. Di cabang ini, mereka punya kartu tani, hebat nggak? Padahal nggak ada program pemerintah di situ, ada kartu tani. Hebat, udah hampir saya salamin. Sayangnya kartu tani yang dia punya, petani bawang. Nggak nyambung sama saya. Anda boleh ketawa ya, tapi itu yang terjadi di lapangan karena lu nggak punya kompas. Akhirnya orang nyasar sendiri aja. Sama di WJY, nomor 2 industri pengolahan, nomor 1 perdagangan, WJY punya peta. Coba tanya, peta apa coba? Peta sekolahan sama peta apotek. Sebelah mana ada sekolahan sama apotek? Bagus sih Anda punya peta sekolahan, tapi bukankah lebih bagus kalau Anda punya peta yang berkaitan dengan potensi paling besar di tempat Anda? Ya, so sekali lagi kita mau belajar ya, menyamakan mindset, create rhythm, belajar merespek ya, priority. Lama-lama Anda tahu yang namanya priority itu memang worth it dijadikan priority. So, setiap minggu ada janji. Ini minggu ini janji saya ini sama ini. Saya kerjakan tidak. Ini nggak usah khawatir. Sudah punya aplikasi yang mobile app-nya, sebentar lagi kita uji coba. Nanti ada implement 4DX pakai sistem. Ini janji saya minggu depan. Saya harus laporin janji minggu lalu. Scoreboard-nya bergerak. Ini janji minggu depan. Cuman 3 itu agenda dari week session. Jadi week session itu nggak mungkin lama. Kalau ada orang week session dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang udah ngamur aja. Apalagi sampai tengah malam. Pak, kami masih week session nih Pak. Nah, itu. Kok agendanya cuma 3? Laporkan janji minggu lalu, cek scoreboard bergerak atau tidak, buat janji baru untuk minggu depan. Inilah yang akan menggerakkan kalau Anda mau mencapai week Anda. Inilah yang akan menggerakkan leads. Karena week hanya akan bergerak kalau leads-nya bergerak secara disiplin. Tidak instan. Kalau Anda mau fit tadi, nggak langsung hari ini Anda push up, squat jam lari Anda langsung fit kan? Tapi Anda harus lakukan secara disiplin. Sehingga pelan-pelan di situ mulai bergerak. Dan ini kan hanya akan bergerak kalau tiap minggu Anda berjanji menggerakkannya dan janji itu Anda penuhi. So 4DX cuma 1 lembar ini sebenarnya. Anda punya week, Anda punya lead, Anda punya janji tiap minggu, dan ini dituangkan di scoreboard. Tiap minggu, kebayang nggak kalau tiap minggu orang berjanji menggerakkan scoreboard dan melaporkan janjinya tiap minggu?